Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali pada berkat hari ini. Kita disuguhkan dengan catatan dari teks Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga yang ke-19. Menarik sekali Bapak Ibu, kita betul-betul mengamalkan, tepatnya menindaklanjuti pernyataan Yesus yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sehingga bisa kita lihat betapa banyaknya kita mengemukakan permintaan kita kepada Yesus dalam segala hal. Kita meminta kebutuhan kita dipenuhi mulai dari makan, minum, dan sebagainya. Dan kali ini yang juga sering kita lakukan adalah meminta untuk menjadi sehat, dipulihkan. Dalam catatan pasal 17 ayat 11 hingga yang ke-19 ini Bapak Ibu, dikatakan 10 orang kusta itu datang. Mereka berteriak kepada Yesus dengan menjaga jarak karena mereka kusta. Dikatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan ketika Yesus melihat mereka, Yesus tidak mengatakan, kamu akan sembuh, pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu. Tetapi Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Tidak mengatakan kamu akan sembuh. Dan mereka melakukannya. Mereka melakukan perintah Yesus. Dan ketika dalam perjalanan, mereka sembuh. Tetapi Bapak Ibu, dari 10 orang hanya satu yang kembali, dan itu adalah orang Samaria. Dia kembali kepada Yesus, berteriak dengan suara yang nyaring, mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Dan Yesus bertanya, pertanyaan retoris yang mungkin ditujukannya kepada para murid lain pada waktu itu mungkin, tapi juga mungkin kepada si kusta sembuh ini, yaitu orang Samaria. Yesus berkata, kemana yang lain? 10 orang telah pergi, yang lain kemana? Dalam ayat yang ke-18. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, yang pertama, bahwa permintaan itu lahir dari iman. Mintalah dengan iman, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan orang Farisi ini, orang Samaria ini melakukannya. Dia mungkin dianggap sekedar meminta bersama dengan rekan lainnya. Tetapi korelasi dari perkataannya tentang Yesus Guru, sembuhkanlah, kasihanilah, itu dapat dilihat pada bagian penutup dari teks ini ayat 19. Ketika Yesus menyaksikan si kusta orang Samaria ini kembali mengucap syukur kepadanya, Yesus mengatakan, bangun, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi apa yang dilakukan oleh si Samaria penderita kusta bukanlah terjadi karena ia hanya butuh sembuh, tetapi ia berseru bersama yang lain adalah karena kebutuhan dan imannya. Yang kedua, iman itu berkorelasi dengan kesembuhannya. Dan sebab itu, mengucap syukur adalah bagian yang penting untuk dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan itu terjadi karena iman. Jadi, 10 orang yang pergi, satu yang kembali, bisa ditafsirkan satu inilah yang menyadari dengan kesungguhan bahwa ia datang kepada Yesus meski bersama teman, tetapi datang dengan iman. Dan karena iman itu pula ia datang untuk bersyukur, karena sesungguhnya para imam mendeteksi seseorang mengatakan kamu kusta, tapi para imam juga dapat mengatakan kamu telah sembuh. Dan ketika orang dikatakan sembuh oleh para imam, maka orang tersebut bisa dipublikasikan kepada orang banyak dan dia bisa bergaul sebagai masyarakat sosial lainnya. Tetapi si kusta dari Samaria, dia datang kepada Yesus tidak hanya supaya Yesus tahu ia sembuh, tetapi ia bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah sebab tidak ada satu yang terjadi dalam hidup kita terjadi karena biasa-biasa saja. Makin sering berdoa, kata Martin Luther, makin sering bersyukur. Makin sering bersyukur, maka makin seringlah berdoa. Semoga itu menjadi bagian hidup kita. Tidak ada yang terjadi begitu saja, semua karena iman kepada Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.